Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita dalam mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga. Ini adalah materi yang pertama di pertemuan kedua. Jadi, kita akan membahas mengenai hakikat keluarga. Teman-teman sekalian, pada materi ini, teman-teman akan banyak belajar mengenai prinsip-prinsip dan hakikat keluarga, baik pemaknaan maupun aplikasinya. Nah, materi bahasanya kurang lebih ada 6, yakni prinsip pendidikan keluarga, 2 pemaknaan keluarga, 3 tugas dan tanggung jawab, 4 adalah keluarga ideal, 5 prinsip keluarga bahagia, 6 adalah masalah-masalah yang biasa terjadi dalam keluarga. Nah, saya geser dulu. Oke. Prinsip pendidikan keluarga. Jadi teman-teman sekalian, tujuan pendidikan seperti yang teman-teman lihat di slide, tujuan pendidikan dapat dikatakan agar anak manusia menjadi mandiri dalam arti bukan hanya mampu mencari nafkah sendiri, namun juga mengarahkan dirinya berdasarkan keputusannya sendiri untuk mengembangkan semua kemampuan fisik, mental, sosial, dan emosional yang dimiliki. Sehingga dapat mengembangkan suatu kehidupan yang sehat dan produktif dengan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Ini bisa teman-teman lihat, tujuan pendidikan dalam makna konteks ini adalah tujuan pendidikan yang skopnya adalah skop keluarga. Jadi teman-teman, pendidikan dalam keluarga tentu melibatkan orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai subjek atau istilahnya sebagai murid begitu ya. Jadi tujuan pendidikan keluarga tentunya bagi si anak adalah kemandirian. Kemandirian ketika nanti si anak menentukan masa depannya, memilih untuk masa depannya. Jadi prinsip pendidikan keluarga sebenarnya memberikan keleluasaan untuk anak dalam mengambil keputusan secara mandiri, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan, yang diberikan masukan oleh orang tua. Kurang lebih intinya seperti itu. Yang mempengaruhi apa dalam prinsip pendidikan keluarga? Yang pertama adalah peran keluarga. Yang kedua adalah perilaku anak. Yang ketiga adalah keluarga sebagai media utama. Paling tidak ada 3 ini. Kalau peran keluarganya maksimal, tentu tujuan pendidikannya juga akan maksimal. Nah, yang keduanya adalah perilaku anak. Perilaku anak cenderung terbentuk dari kondisi lingkungan keluarga. Jadi ini ada kaitannya juga dengan yang pertama tadi. Yang ketiga adalah keluarga sebagai media utama. Jadi pastikan keadaan keluarga menjadi titik balik atau keluarga menjadi tempat bernaung yang aman, nyaman bagi anak. Prinsipnya seperti itu dalam pendidikan keluarga. Dan kita lanjut. Pemaknaan keluarga. Ada banyak sekali makna pemaknaan keluarga, teman-teman. Jadi paling enggak ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang bisa teman-teman maknai di sini. Yang pertama adalah keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia di mana ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam interaksi dengan kelompoknya. Kemudian keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam keseluruhan perkembangan kepribadian anak. Pasti ini ya. Karena yang paling dekat dengan anak tentu adalah keluarga, komunitas yang paling dekat. Yang ketiga, dalam keluarga itulah anak mengenal kasih sayang, berbagai kebiasaan, nilai hidup, perilaku orang tua, dan mengenal tanggung jawab sebagai konsekuensi perilakunya. Kemudian selanjutnya yakni keluarga merupakan salah satu agen sosialisasi yang terpenting karena mengajarkan kepada anggota-anggotanya aturan
dan harapan dalam berperilaku di masyarakat. Nah, jadi intinya keluarga itu adalah miniatur dari keadaan sosial yang sesungguhnya di masyarakat. Masyarakat kan ada undang-undang, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Tentu di rumah kan juga ada dalam skop kecil tentunya ya. Dan dengan reward dan punishment yang sangat terbatas. Yang terakhir, berdasarkan teori, keluarga merupakan kesatuan yang terkecil dalam masyarakat dan merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam pembangunan dan perkembangan suatu negara. Teman-teman bisa cari lagi pemaknaan keluarga. Nanti bisa teman-teman komentari di kolom komentar bagaimana pemaknaan keluarga menurut sudut pandang teman-teman sekalian. Tugas dan tanggung jawab. Tugas utama keluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. Prinsip ya. Kemudian tanggung jawabnya adalah orang tua harus memberikan kasih sayang, membesarkan dengan nafkah, dan lain sebagainya. Nah, ini saya geser dulu biar jelas. Taruh tengah aja. Sip. Nah, syarat-syarat keluarga ideal. Jadi teman-teman, ideal menurut pandangan saya di sini mungkin berbeda juga dengan pandangan teman-teman. Jadi ketika ini yang saya sampaikan ini bukan berarti maknanya adalah 100% benar, tentu tidak. Jadi teman-teman boleh mengoreksi, boleh berbeda pandangan dengan saya, boleh mengajukan hak bertanya ataupun mengkritisi, silahkan. Ini adalah sudut pandang yang saya kemukakan. Syarat-syarat keluarga ideal yang pertama adalah perkawinan harus sah menurut agama dan hukum negara. Kenapa harus sah menurut agama dan hukum negara? Karena acap kali yang kita temukan ketika pernikahan atau perkawinan itu hanya skop agama saja, akan bermasalah nantinya ketika administrasi kependudukan. Misalkan untuk akta, surat pernikahan, dan lain sebagainya kan agak bingung itu nanti untuk anaknya. Dampaknya untuk anak kedepannya. Karena daftar sekolah, mendapatkan fasilitas, dan lain sebagainya dari negara kan tentu ada legal formal. Kalau menurut perkawinan hanya menurut agama, tentu sah menurut agama, tetapi akan sangat lebih baik jika sah juga menurut hukum negara. Yang kedua adalah menikah dengan pasangan yang memiliki keyakinan yang sama. Ini dalam taraf ideal ya teman-teman. Mungkin beberapa masyarakat, baik di Indonesia maupun di dunia, memiliki pandangan yang berbeda. Tentu kita hormati, tetapi makna yang ingin saya sampaikan adalah ketika memiliki keyakinan yang sama, tentu arah pendidikan pada anak itu akan lebih jelas dan terukur. Begitu. Yang ketiga adalah memiliki anggota keluarga yang lengkap, ayah, ibu, dan anak. Apakah yang anggota keluarganya ayah dan ibu saja bukan syarat ideal? Tentu ini masih bisa diperdebatkan ya teman-teman. Intinya, ketika memiliki anggota keluarga yang lengkap, paling tidak interaksi antara anggota keluarga itu menjadi lebih terbentuk. Ini tentunya dalam menjalankan prinsip pendidikan keluarga maksudnya. Yang selanjutnya yakni tujuan berkeluarga adalah memiliki keturunan. Ini salah satunya ya. Ini kaitannya dengan yang ketiga tadi. Yang selanjutnya yakni harus saling mengenal setiap pasangan. Mengenal tentu maknanya bisa beragam ya, karena dari keluarganya, sudut pandang keluarganya, kemudian berperilakunya dan lain sebagainya. Mengenal tentu definisinya bisa berbeda-beda. Yang selanjutnya yakni pasangan harus hidup bersama dengan cinta dan kasih sayang sehingga ada ikatan batin. Yang LDM gimana? Long distance marriage. Tentu kita bisa berbeda pendapat, tetapi ketika hidup bersama dalam satu rumah, intinya adalah meminimalisir adanya problem dalam keluarga. Yang
hidup satu rumah saja kadang bermasalah, apalagi yang jauh begitu. Kurang lebih maknanya yang ingin saya sampaikan seperti itu. Jadi kita bisa berbeda pandangan, boleh sekali. Yang selanjutnya yakni setiap anggota keluarga hendaknya menciptakan dan merasakan hidup tentram, bahagia. Nah, ini prinsip ya. Yang selanjutnya, setiap anggota memiliki hak dan kewajiban masing-masing serta saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Ini juga wajib, prinsip tentunya. Anggota keluarga perlu membuat pembagian tugas sesuai dengan porsinya. Ya, ayah tugasnya biasanya secara umum ya, ayah sebagai pencari nafkah, ibu sebagai fungsi manajemen domestik, mengelola keluarga. Biasanya prinsipnya secara umum seperti itu. Kalaupun berbeda, tentu kita tidak bisa menjudge ini ideal atau tidak, karena memang kondisi satu keluarga dengan keluarga yang lainnya tentu berbeda. Dan kita harus hormati juga. Apakah ideal menurut masing-masing pendapat orang. Itu. Kemudian memiliki waktu yang cukup untuk berkumpul bersama. Nah, quality time dengan keluarga tentu sangat penting ya. Dan ini sebenarnya kalau lebih dijelaskan dengan detail, maknanya bukan hanya quality time saja teman-teman, tapi juga quality and quantity time. Kadang-kadang ada makna quality time, waktu yang berkualitas, tetapi nanti kuantitinya atau lamanya itu diabaikan gitu. Karena biasanya alasannya waktunya sebentar gak apa-apa, yang penting berkualitas. Oh, itu kalau memang bisa dimaknai berkualitas ya. Tetapi ketika kita maknai sebaliknya, ya tentunya harus berkuantitas dan berkualitas. Bukan hanya berkualitas saja, tetapi kuantitasnya juga harus cukup. Yang selanjutnya yakni komunikasi yang lancar dalam keluarga. Nah, ini sudah sangat dimudahkan dengan adanya sosial media, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Yang terakhir yakni perlu adanya bimbingan, pembinaan, dan pengawasan dalam keluarga. Prinsip juga yaitu. Oke, next. Nah, ini yang agak unik mungkin teman-teman. Ini saya menemukan, saya geser dulu. Oke. Ya. Prinsip alam untuk menciptakan keluarga bahagia. Apa ini? Kok ada angsa, kepiting, paus, kura-kura, gajah, dan lain sebagainya. Mari kita bahas bersama. Begini teman-teman. Prinsip alam untuk menciptakan keluarga bahagia ini ada beberapa hal yang pertama bisa teman-teman pelajari, yakni hukum angsa, komitmen angsa. Jadi maknanya di sini adalah angsa itu kan bisa terbang sejauh-jauhnya, jauh-jauhnya dari rumah lah. Tetapi pada akhirnya si angsa itu akan kembali ke kandang. Jadi maknanya ketika anggota keluarga ini memiliki kepentingan yang menyita waktu untuk jauh dari keluarga, itu nanti pada akhirnya komitmen dari anggota keluarga adalah menjadikan keluarga ini menjadi tempat untuk berlabuh pada akhirnya, meskipun sudah berjalan cukup jauh. Kemudian yang selanjutnya yakni komitmen kepiting, memuji kepiting. Jadi kepiting itu kalau teman-teman letakkan dalam sebuah tempat begitu, itu ketika nanti ada satu yang lari, itu pasti akan ditarik oleh temannya yang lain, kepiting yang lain. Nah, itu maknanya ketika ada anggota keluarga yang jauh dari nilai dan norma, anggota keluarga lain bisa saling mengingatkan. Nah, yang selanjutnya yakni ikan paus. Bagaimana maknanya ikan paus ini? Maknanya ini teman-teman, ikan paus itu selalu berkomunikasi dengan keluarganya, dimaknai begitu saja ya, dengan keluarganya atau komunitasnya. Meskipun
di keadaan laut lepas begitu. Biasanya kan ada frekuensi-frekuensi khusus yang paus itu keluarkan untuk memanggil komunitasnya, yaitu sama seperti keluarga, komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi dari kura-kura, yang keempat ya. Nah, prinsipnya kura-kura itu kan biasanya dimaknai dengan hewan yang berjalan dengan lambat, pelan-pelan. Jadi beberapa cerita kan juga kura-kura sering sekali dikalahkan dengan kelinci karena lomba lari seperti itu. Nah, intinya prinsip dari kura-kura ini atau konsistensi dari kura-kura ini adalah meskipun kura-kura itu berjalan dengan lambat, tetapi setiap anggota keluarga itu harus memberikan semangat, konsistensi itu, supaya bisa mencapai tujuan, meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yakni disiplin. Disiplin di sini mengadopsi dari analogi dari belalai gajah. Belalai gajah itu kan bisa lunak ketika menimang dan membimbing anaknya, tetapi juga bisa kuat keras ketika menghadapi rintangan mengalingnya. Nah, gajah ini memiliki sensitivitas, kelembutan, dan disiplin yang tinggi. Jadi dalam keluarga itu intinya disiplin itu menjadi tidak diterapkan semena-mena gitu. Kadang kita harus lunak, tetapi kita juga kadang-kadang harus tegas dalam menjalankan prinsip disiplin. Maknanya seperti itu. Kemudian untuk pohon kayu, nah ini adalah pohon itu kan maknanya tinggi ya, tumbuh, kemudian seperti kayu merah, kita harus tumbuh bersama dan semakin dekat satu sama lain sehingga menimbulkan rasa aman pada anak dan keluarga. Semakin tinggi kan semakin aman. Yang selanjutnya yakni tanggung jawab, ini diadopsi dari beruang. Jadi beruang ini prinsipnya adalah mengambil tanggung jawab penuh dan lengkap bagi keluarga dan semua anak. Beruang itu kan biasanya kuat, bertanggung jawab, dekat dengan anak-anaknya, memprioritaskan peran pengasuhan, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yakni kata. Prinsip kesadaran kata. Kata yang berdarah dingin. Dia suka berada di lingkungan yang bersuhu hangat. Kadang dia tidak menyadari kalau suhu semakin panas, yang akhirnya dia bisa mati. Nah, keluarga harus begitu juga. Keluarga harus menanamkan kesadaran kepada anak-anaknya bahwa semua situasi tidak sama dan kita harus memahami perbedaan. Itu maknanya. Yang selanjutnya yakni kebebasan kutu. Kutu itu kan kalau disimpan di kotak, meskipun disimpan di kotak itu bisa berlari, melompat-lompat gitu. Nah, ini maknanya hukum kebebasan bagi anak telah membiarkan anak bebas sebenarnya dan mampu mengembangkan potensi mereka sejauh mungkin, tetapi tetap dalam skop batas-batas tertentu. Batas-batasnya apa? Nilai dan norma yang diajarkan oleh keluarga. Sebenarnya maknanya seperti itu, teman-teman. Nah, oke. Nah, ini yang terakhir, teman-teman. Saya geser dulu. Saya geser dulu. Ini. Nah, pas. Nah, masalah-masalah dalam keluarga ini berbagai macam, teman-teman. Mulai dari permasalahan anak, permasalahan orang tua, apalagi dampak perceraian dan dampak media-media ini dalam artian adalah informasi dari luar, bukan hanya media sosial atau media elektronik dari TV ya, tapi adalah informasi dari luar. Permasalahan ini, teman-teman, sebenarnya bisa kita amati karena terhambatnya komunikasi.
prinsip utama dalam permasalahan keluarga itu sebenarnya adalah komunikasi. Sehingga dampaknya akan banyak sekali dalam sektor anak, orang tua, dan lain sebagainya. Terutama dalam dampak perceraian ya teman-teman. Komunikasi itu memiliki peran yang sangat penting atau peran yang sangat urgent begitu akibat dari perceraian. Ada dua sebenarnya, yakni ekonomi dan komunikasi. Makanya prinsipnya dalam penyelesaian masalah keluarga yang pertama dilakukan atau diperbaiki adalah komunikasi. Yang kedua adalah konseling. Konseling keluarga akan menjadi efektif dalam menyelesaikan masalah. Nah, prinsip konseling ini juga intinya adalah menurunkan ego. Pada prinsipnya keluarga itu kan dua orang yang berbeda dari latar belakang yang berbeda, kemudian memutuskan menikah atau memutuskan bertinggal bersama, itu kan tentu harus menurunkan ego begitu. Jadi tidak semerta-merta ketika menikah semuanya akan menjadi sama, tentu tidak, tetapi juga harus masing-masing anggota keluarga itu menurunkan ego. Prinsipnya ada dua itu. Yang pertama adalah memperbaiki komunikasi, yang kedua adalah konseling. Nah, penjelasannya bisa sangat panjang lebar. Nah, saya kira itu teman-teman. Jadi prinsip atau hakikat keluarga itu pada akhirnya adalah kesepakatan. Berkeluarga, memutuskan untuk menikah dan lain sebagainya itu adalah kesepakatan. Nah, kesepakatan itu implikasinya juga itu tadi, berkomunikasi yang baik, memiliki peran dan tanggung jawab terhadap pengasuhan, terhadap anak dan ataupun masing-masing anggota keluarga. Yang ketiga adalah menurunkan ego. Dari beberapa materi ini mungkin nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa berdiskusi dalam forum yang sudah kita buat. Oke, saya kira itu teman-teman. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.